Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik pengisian rapor kurikulum Merdeka versi offline atau melalui aplikasi Excel. Baik, ini tampilan aplikasi rapor kurikulum Merdeka versi Excel. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ini di sini ada logo sekolah, nanti silakan bisa disesuaikan. Dan di sebelah sini ada logo sekolah penggerak, karena kebetulan kami di sini sebagai sekolah penggerak. Di sini judulnya penilaian hasil belajar interkurikuler kurikulum Merdeka, kemudian nama sekolah ya, SMP Chronic Science Boarding School. Baik, di aplikasi rapor ini menu-menunya yang pertama ada informasi umum, yang di dalamnya ada data sekolah dan data siswa. Kemudian ada menu mata pelajaran, yang di dalamnya ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian ada menu input, mulai dari tujuan pembelajaran, lingkup materi, penilaian ekstrakurikuler, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan catatan wali kelas, serta nilai akhir. Kemudian ada menu cetak yang terdiri dari sampul, rapor, mutasi, dan buku induk. Dan terakhir adalah pengembang, di mana profil pengembang ya. Kemudian, rapor ini dibuat sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022 dan juga sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen 2022 dan bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP, SMA yang menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk mengisinya bisa baca petunjuk di sebelah kiri bawah, di mana mulailah secara berurutan dari kiri ke kanan untuk mengisinya, dan isilah terlebih dahulu menu informasi umum. Jadi dari sebelah sini, sebelah kiri ke sebelah kanan nanti sampai ke cetak. Dan ini aplikasi ini dimodifikasi oleh saya sendiri. Baik, kita langsung saja coba mengisi aplikasi rapor kurikulum Merdeka versi offline. Yang pertama, mengisi informasi umum yang dimulai dari data sekolah. Kita klik data sekolah. Nah, ini tampilan menu data sekolah. Sebelum mengisi, biasakan baca petunjuk pengisian. Jadi di sini petunjuk pengisiannya adalah isi data sekolah pada bagian yang berwarna putih. Artinya diisi di sebelah sini ya. Dimulai dari nama sekolah, NPSN, sampai ke tempat atau tangga rapor. Ini untuk mempercepat tutorial, saya sudah isikan terlebih dahulu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kemudian baca juga keterangan. Untuk kembali ke halaman awal, klik icon gambar rumah. Untuk kembali ke menu sebelumnya, klik icon panah ya. Kita kembali ke halaman awal, klik menu icon rumah. Kemudian selanjutnya, apabila data sekolah sudah diisi, kemudian mengisi data siswa. Kita klik. Nah, data siswa yang harus diisi lumayan banyak, mulai dari nomor NISN, NIS, NISN, nama peserta didik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan sebelumnya. Apabila rapor ini untuk SMP berarti SD, apabila ini rapornya digunakan di SMA berarti SMP sebelumnya, alamat peserta didik, orang tua mulai dari ayah, ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, alamat orang tua juga diisi lengkap, kemudian wali peserta didik. Nah, untuk wali peserta didik ini tidak wajib diisi kecuali apabila misalkan orang tuanya sudah tidak ada, kemudian baru diisi wali. Apabila wali peserta didik tidak diisi, bisa dikosongkan atau diberi tanda strip seperti ini. Kemudian ada menu kehadiran, sakit, izin alpa, nah misalkan disesuaikan. Ini sebagai contoh saya sudah isikan eh, dua dua sampel. Karena ini nanti data siswa ini akan terhubung ke output raport dan juga sampul raport untuk halaman identitas. Apabila data siswa sudah lengkap diisi, kemudian kembali ke menu home. Kemudian selanjutnya mengisi mata pelajaran, dimulai dari mengisi intrakurikuler terlebih dahulu.
Baca petunjuk terlebih dahulu, tuliskan nama mata pelajaran pada bagian yang berwarna putih, termasuk mata pelajaran muatan lokal. Nah, ini sudah saya isikan dulu sebelumnya. Apabila ingin diganti, ini silakan tinggal diisi saja. Ini pengisiannya harus berurutan, nanti tampilan di rapornya mau mata pelajaran apa yang paling atas dan yang paling terakhir nanti mata pelajaran apa. Jadi ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran sekolah masing-masing. Apabila mata pelajaran sudah diisi, kemudian kembali lagi ke menu Home, kemudian selanjutnya mengisi mata pelajaran ekstrakurikuler. Tuliskan program ekstrakurikuler pada bagian yang berwarna putih. Nah, sama seperti mengisi mata pelajaran tadi, untuk program ekstrakurikuler juga tinggal diisi di bagian yang berwarna putih. Ini disesuaikan dengan di sekolahnya masing-masing. Apabila terdapat hanya beberapa ekskul, berarti isi sesuai dengan jumlah ekskul yang memang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ini sebagai contoh saja, saya sudah isikan ekskul-ekskul yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Apabila program ekstrakurikuler sudah diisi, kembali ke menu Home. Selanjutnya adalah menu Input. Nah, ini lumayan banyak yang harus diisi di menu Input. Yang pertama, dimulai dari mengisi tujuan pembelajaran. Ya, kita klik tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi mata pelajaran yang tadi diisikan di menu mata pelajaran ini akan masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Ada mata pelajaran pendidikan agama Islam sampai bahasa Sunda. Oh, untuk tutorial pengisian, saya sampel akan mengisi dua mata pelajaran saja ya, supaya bisa dipercepat. Yang akan saya isi untuk sampel adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Kita klik di menu ilmu pengetahuan alam untuk tujuan pembelajarannya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengisi deskripsi tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran yang berwarna putih. Nah, ini sebagai contoh, ini mata pelajaran IPA tujuan pembelajarannya di satu semester ini kurang lebih ada satu semester ya untuk ada 11 ya, ada 11 tujuan pembelajaran untuk kelas 7, mulai dari mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran untuk satu semester ya. Karena pengisian rapor ini dilakukan setiap satu semester. Apabila tujuan pembelajaran IPA sudah diisi, kita kembali ke menu sebelumnya. Apabila menggunakan menu Home, maka akan kembali ke halaman awal. Jadi karena ini masih di menu asesmen formatif, maka kita kembali ke menu sebelumnya. Tadi yang IPA seperti itu, kemudian kita lihat yang IPS, ilmu pengetahuan sosial, ya hampir sama ya. Jadi tinggal diisikan tujuan pembelajarannya di kolom berwarna putih, disesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran di semester tersebut. Apabila sudah selesai yang mengisi tujuan pembelajaran, kita kembali. Nah, selanjutnya, apabila sudah selesai tujuan pembelajaran adalah mengisi lingkup materi. Nah, kita klik yang lingkup materi. Nah, tampilannya hampir sama seperti mengisi tujuan pembelajaran. Jadi menginput di kolom mata pelajarannya masing-masing. Kita lihat yang mata pelajaran IPA. Nah, lingkup materi berarti lingkup materi itu adalah bab ya. Jadi untuk yang tadi dari beberapa tujuan pembelajaran yang IPA ini lingkup materinya ada tiga atau ada tiga bab, mulai dari klasifikasi makhluk hidup sampai dengan unsur, senyawa, dan campuran. Kita kembali lagi, selanjutnya lihat yang IPS. Nah, sama yang IPS juga ternyata hanya tiga bab saja selama satu semester dari yang terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Ya. Dan seterusnya sampai semua mata pelajaran lingkup materinya diisi. Ya, seperti itu. Kembali, apabila sudah mengisi lingkup materi, maka selanjutnya yang diisi adalah asesmen formatif. Ya, asesmen formatif. Kita klik yang asesmen formatif. Nah, dibaca dulu petunjuknya. Asesmen formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Hasil asesmen formatif tidak digunakan dalam pengolahan rapor, namun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat deskripsi pada laporan hasil belajar siswa. Ya.
Karena tadi yang sampelnya ada mata pelajaran IPA dan IPS, maka kita kliknya yang mata pelajaran IPA dan IPS. Kita lihat yang IPA terlebih dahulu. Nah, ini tampilan input assessment formatif. Mohon dibaca dulu petunjuk pengisiannya. Yang pertama adalah rapor ini berasumsi bahwa guru telah melakukan penilaian formatif dan direkap dalam lembar tersendiri. Artinya, berasumsi guru-guru ketika melakukan pembelajaran di kelas melakukan asesmen formatif. Ya, asesmen formatifnya baik itu bentuknya kuis, penilaian di kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, pada kolom KKTP, pilih 0 jika siswa tidak memenuhi KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dan pilih 1 jika siswa memenuhi KKTP. Bisa juga diketikkan langsung angka 1 atau 0. Nah, artinya tadi TP yang sudah diinput ini akan muncul di sini ya. Tadi yang mata pelajaran IPA ini ada 11 TP. Jadi ini muncul di sini deskripsi TP-nya. Kemudian sesuai petunjuk tadi, eh, pada kolom KKTP pilih 0 apabila siswa tidak memenuhi dan 1 apabila siswa memenuhi. Berarti maksudnya di sini. Nah, misalkan ini nama siswa yang pertama Ikhwan. Di tujuan pembelajaran yang pertama, dia memenuhi atau tidak. Apabila memenuhi, maka diklik ini tanda segitiga ke bawah, klik 1. Nah, apabila misalkan di TP yang kedua dia tidak memenuhi, maka diklik angka 0. Ya. Dan seperti itu seterusnya. Kemudian kita baca kembali petunjuk pengisian yang ketiga. Pada kolom tampil atau tidak, pilih 0 jika tidak ingin menampilkan TP tersebut di deskripsi raport. Dan pilih 1 jika ingin menampilkan deskripsi TP tersebut di raport. Bisa juga diketikkan langsung angka 1 atau 0. Artinya, nah ini ada menu tampil atau tidak. Yang sampingnya ini menu KKTP, apakah memenuhi atau belumnya KKTP-nya, kemudian mau ditampilkan atau tidak. Nah, karena di rapor kurikulum Merdeka ini, nanti yang muncul di deskripsi itu adalah capaian tertinggi dari setiap siswa berdasarkan tujuan pembelajaran dan juga capaian terendah. Nah, artinya kalau yang ingin ditampilkan eh, di rapor berarti harus diklik angka 1. Misalkan ini KKTP-nya tercapai dan ingin ditampilkan. Kemudian yang kedua KKTP-nya tidak tercapai dan ingin ditampilkan. Artinya nanti TP yang kedua ini akan tetap tampil tetapi di capaiannya misalkan masih perlu bimbingan atau perlu penguatan. Untuk pengisian asesmen formatif, Bapak Ibu bisa diisi semuanya, tetapi untuk yang muncul nanti di rapor hanya boleh minimal itu 2 TP saja, ya. Boleh minimal 2 TP saja. Mau lebih dari 2 TP silakan, tapi nanti berpengaruhnya adalah ke deskripsi di rapor yang lumayan banyak. Jadi minimal 2 TP saja. Ini saya sebagai contoh, ya, siswa Ikhwan ini TP1 mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Dia dianggap sudah memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dan ingin ditampilkan. Kemudian yang TP kedua menyebutkan urutan takson makhluk hidup ini dianggap tidak tercapai dan tetap ingin ditampilkan. Artinya nanti yang TP1 akan menjadi TP yang menjadi capaian tertinggi, sedangkan yang kedua ini akan menjadi TP yang menjadi capaian terendah atau yang perlu ditingkatkan. Sebagai contoh ini yang awat kita coba isi di berbeda. Misalkan yang awat ini asumsikan TP 4 yang mencapai TP dan ingin ditampilkan, dan TP 5 yang tidak mencapai TP dan ingin ditampilkan. Nanti akan bagaimana perbedaan tampil di rapornya. Nah, untuk pengisian input asesmen formatif kurang lebih seperti itu. Apabila sudah selesai mengisi input ini, nah sebelum nanti lihat di output raport, jika di pinggir ini bisa dilihat deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah di raportnya. Nah, kan tadi eh, yang siswa Iwan, nah, KKTP-nya yang ke-1 diisi angka 1, maka capaian tertingginya adalah menunjukkan kemampuan mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup ya. Sama ya dengan capaian TP ini. Kemudian yang
tidak tercapainya dan ditampilkan itu TP2 menyebutkan urut takson makhluk hidup. Nah, membutuhkan bimbingan dalam menyebutkan urutan takson makhluk hidup. Berarti seperti itu ya kurang lebih tampilan deskripsi di raportnya. Apabila sudah selesai mengisi input asesmen formatif, kita kembali ke menu sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif kita klik, ya baca dulu petunjuknya. Asesmen sumatif bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada tiap lingkup materi. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pengolahan nilai pada laporan hasil belajar siswa atau rapor. Sebagai sampel tadi kita isinya adalah yang mata pelajaran IPA dan IPS, kita klik yang IPA. Nah, ini tampilan menu asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif terdiri dari dua. Yang pertama asesmen sumatif lingkup materi atau akhir bab, kemudian asesmen sumatif akhir semester. Tapi yang akhir semester ini tidak wajib, artinya kalau dilaksanakan silahkan, kalaupun tidak apa-apa. Tapi yang lingkup materi ini wajib dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti biasa, dibaca dulu petunjuk pengisian. Yang pertama, asesmen sumatif dilaksanakan tiap akhir lingkup materi dan atau akhir semester. Yang kedua, asesmen sumatif semester tidak wajib untuk dilakukan. Kewenangan diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, isilah dengan nilai kuantitatif sejumlah asesmen sumatif yang sudah dilaksanakan. Tidak harus diisi semua. Kemudian yang keempat, bentuk asesmen sumatif tidak hanya tes tulis saja, bisa beragam mulai dari proyek, unjuk kerja, observasi, dan lain sebagainya. Artinya asesmen sumatif ini tidak hanya ujian yang berbentuknya pilihan ganda atau esai saja, tetapi di kurikulum Merdeka ini bebas, mau observasi, unjuk kerja, proyek, itu silahkan. Sebagai contoh ini yang sumatif akhir lingkup materi, misal ini ada tadi di IPA ada 3 bab ya atau ada 3 lingkup materi. Nah, karena yang sumatif lingkup materi ini wajib, maka ini nilainya wajib diisi. Misalkan kita contoh yang Iwan sumatif pertama nilainya 80, yang kedua 85 dan yang ketiga 90. Kemudian yang Awad sebagai contoh misalkan 75, 80 dan 80. Nah, untuk lingkup materi akhir bab atau materi lingkup materi yang 3 ini wajib diisi. Sedangkan untuk sumatif akhir semester ini tidak wajib diisi. Jadi boleh dikosongkan. Tetapi apabila melaksanakan sumatif akhir semester, maka silakan diisikan. Sumatif akhir semester juga bisa dua bentuk, bisa tes ataupun non-tes atau praktik misalnya. Apabila ada sumatif akhir semester, maka silakan boleh diisi. Misalkan ini yang sumatif akhir semester bentuknya tes mendapat nilai 90 dan ini yang Ahwat mendapat nilai 85. Nah, maka yang muncul nanti di rapor adalah ini nilainya. Yang muncul nanti di rapor adalah ini. Setelah dirata-ratakan sumatif akhir lingkup materi dan sumatif akhir semester. Apabila sudah diisi, maka sila diisi semua mata pelajaran sesuai dengan nilai masing-masing siswa. Apabila sudah mengisi nilai sumatif, kita kembali, maka selanjutnya yang diisi adalah penilaian ekstrakurikuler. Kita klik menu ekstrakurikuler. Seperti biasa, baca petunjuk pengisian terlebih dahulu. Yang pertama, pilihlah pilihan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan siswa. Yang kedua, pada deskripsi ekstrakurikuler, tuliskan capaian pembelajaran siswa dalam program ekstrakurikuler yang dipilih secara kualitatif. Di sini ada 3 menu ya untuk setiap ekskul, ada pilihan ekstrakurikuler, ada predikat, dan ada deskripsi, dan seterusnya. Ini angka 1 dan 2 itu menandakan ekskul per 1, kedua, ketiga ya, karena mungkin nanti setiap siswa ekstrakurikulernya ada yang jumlahnya sama, ada yang berbeda. Sebagai contoh, kita coba isi untuk nama siswa Ikhwan, pilihan ekstrakurikuler yang pertama, tadi ekskul yang sudah dimasukkan di ekstrakurikuler ini muncul di sini. Nah, dari pramuka sampai ke fotografi. Sebagai contoh kita isi misalkan pilihan yang pertama itu pramuka, predikatnya apa?
Ini bisa disesuaikan mau baik, cukup, kurang, dan sangat baik, atau menggunakan bentuk predikat yang lain juga silakan. Sebagai contoh ini misalkan baik predikatnya. Deskripsinya apa? Ini deskripsinya diketik. Nah, misalkan mahir menerapkan dasar Dharma Pramuka. Contohnya seperti itu. Untuk yang awal juga kita contoh Pramuka nilainya baik. Deskripsinya boleh sama atau boleh juga berbeda. Nah, Maya menerapkan dasar Dharma Pramuka. Dan seterusnya diisi seperti itu. Disesuaikan setiap siswa dan juga deskripsi dari masing-masing ekstrakurikuler. Apabila sudah selesai mengisi deskripsi penilaian ekskul, kita kembali. Selanjutnya yang diisi adalah catatan wali kelas. Nah, kita klik menu catatan wali kelas. Ini tampilan menu isi catatan wali kelas. Seperti biasa, baca petunjuk pengisian, isi catatan wali kelas setiap siswa. Nah, berarti isi di sini nih, catatan wali kelas. Ini contoh saya sudah isikan dulu sebelumnya. Misalkan nama Iwan, catatan wali kelasnya apa? Misalkan terus tingkatkan belajarnya, yang awat, jangan pantang menyerah. Silakan diisi oleh wali kelas sesuai dengan catatan masing-masing siswa. Ya, bisa jadi sama, bisa juga berbeda setiap siswa. Sampai semuanya terisi. Apabila catatan wali kelas sudah diisi, kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, kemudian untuk melihat hasil input tadi, kita bisa klik nilai akhir. Nah, untuk yang nilai akhir ini perlu diperhatikan, dibaca dulu. Ini adalah rangkuman hasil penilaian asesmen sumatif akhir lingkup materi dan atau sumatif akhir semester. Tidak perlu dilakukan perubahan apapun. Artinya, tidak perlu input apapun di nilai akhir asesmen sumatif ya. Ini hanya untuk melihat nilai atau rekap nilainya saja ya. Karena tadi contoh kita baru mengisi yang nilai IPA saja, maka ini muncul yang nilai IPA saja nih. Ini nilai akhir IPA 87,5 yang IHWA dan AHWAT 81,66. Nah, di sini juga ada menu dan nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah dari setiap siswa yang ke samping. Kemudian di bawah juga sama ada menu nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini dari setiap mata pelajaran. Apabila kita sudah cek, memastikan nilai yang diinput itu sudah sesuai, kita kembali. Nah, kemudian ke menu cetak. Ya. Di menu cetak ini ada 4 menu, ada sampul, rapor, mutasi, dan buku induk. Yang pertama kita lihat dulu yang sampul. Nah, karena bagi siswa kelas 7 atau yang baru masuk ini perlu cetak sampul, nah ini tampilan sampulnya. Nah, ini tadi yang sudah diisi di data sekolah dan data siswa ini akan muncul ke sini. Ya, identitasnya ini identitas peserta didik ya, sampai foto dan tanda tangan kepala sekolah. Ini untuk sampul. Apabila ingin di print preview sebelum di print out, silakan klik print preview yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kelihatan bentuk print outnya seperti apa. Apabila sudah yakin bentuknya atau sudah yakin isinya sudah benar, maka bisa diklik print out. Kita kembali lagi. Selanjutnya setelah sampul adalah lihat menu rapor. Nah, diklik. Nah, hasil tadi pengisian mulai dari data sekolah, data siswa, mata pelajaran, kemudian nilai, ini akan muncul ke sini. Ini output raportnya. Karena tadi yang diisi baru mata pelajaran IPA saja, maka nah yang muncul baru mata pelajaran IPA saja. Nah, jadi kan nilainya 88 ya. Dan ini deskripsinya. Yang atas itu menandakan deskripsi capaian tertinggi dan yang bawah menandakan deskripsi capaian terendah. Tadi kan capaian tertingginya adalah menunjukkan kemampuan dalam mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan capaian terendahnya, TPI-nya itu adalah membutuhkan bimbingan dalam menyebutkan urutan takson makhluk hidup. Nah, untuk yang ekstrakurikuler juga muncul ke sini. Nah, yang tadi yang pramuka, predikatnya apa, keterangannya apa. Karena tadi yang diisi baru pramuka, maka yang muncul baru pramuka saja. Kemudian ketidakhadiran juga sama ini, tadi yang diisi di data siswa akan muncul ke sini. Dan catatan wali kelas setiap siswa akan muncul ke sini nih. Tadi siswa yang Iwan adalah catatannya terus tingkatkan belajarnya.
Nah, di sini ada wali kelas, orang tua, dan mengetahui kepala sekolah. Apabila belum yakin untuk dicetak, maka bisa diklik print preview dulu ya untuk melihat hasilnya. Bisa diklik. Nah, ini tampilannya, tampilan raportnya. Apabila ada yang eh, kurang pas di kertasnya, itu silakan bisa disesuaikan. Apabila sudah pas, maka tinggal diklik print out. Apabila misalkan tidak mau dicetak, ingin di PDF-kan, maka tinggal diklik File, kemudian klik Save As, dan silakan simpannya mau di mana, dan di Save As Type dipilih yang PDF, kemudian di save. Ya. Apabila mau dibuat PDF per siswa itu seperti itu. File name-nya silakan sesuaikan dengan nama siswanya. Nah, itu ya untuk yang mau dibuat PDF. Apabila mau di print out, tinggal diklik print out saja. Oke, itu tampilan layout rapornya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah ada cetak mutasi. Nah, kita klik. Cetak mutasi ini adalah untuk yang biasanya di belakang rapor untuk keterangan pindah. Apabila siswa ada yang mutasi, ya baik itu masuk ataupun keluar, ini perlu dicetak sebagai bukti pindah sekolahnya. Ini tidak perlu diisi apapun karena ini nanti untuk pengisiannya bisa diisi manual ya. Kita kembali lagi. Dan terakhir ada cetak buku induk. Buku induk ini maksudnya adalah untuk rekap nilai setiap siswa. Nah, apabila ingin siswa yang pertama ini rekapannya, ingin siswa yang kedua, maka klik tanda panah. Nah, akan berubah namanya dan nilainya. Seperti itu seterusnya. Ya. Itu kurang lebih cara pengisian rapor kurikulum Merdeka versi offline yang menggunakan aplikasi Excel. Untuk pengisian rapor sendiri ada dua sebetulnya, ada yang online berbasis web yang dari kementerian, ada yang juga yang offline. Tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah ya. Karena kalau yang offline itu biasanya harus terhubung dengan operator, bahkan sebagian juga harus terhubung dengan internet. Kalau yang offline ini bebas dikerjakan di mana saja untuk outputnya tetap sama. Itu saja mungkin mengenai cara pengisian aplikasi rapor kurikulum Merdeka versi offline. Semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan file Excel-nya. Silakan nanti bisa di-download di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.